Bab 8. Pandangan kabur dari latar yang akrab membuat saya berkedip beberapa kali untuk menegaskan kembali bahwa apa yang saya lihat bukanlah mimpi. Dari kelihatannya, aku sepertinya kembali ke tubuh lamaku. Bangun dari sofa tempat saya duduk, saya meninggalkan kamar saya di kastil. Seorang pelayan muda, yang telah menungguku di luar, langsung menyambutku dengan hormat. Selamat pagi, Raja Grey. Aku bahkan tidak repot-repot melirik ke arahnya, berjalan ketika dia mengikuti beberapa meter jauhnya. Mencapai halaman di mana semua peserta pelatihan berbaris dengan pedang yang dipegang di depan mereka, aku mengalihkan perhatianku kepada instruktur yang meneriaki mereka tentang sikap dan pernapasan yang benar. Ketika salah satu dari mereka melihat saya, dia segera berbalik dan memberi hormat militer yang tegas, dengan instruktur dan peserta pelatihan lainnya mengikuti. Saya hanya memberi isyarat agar mereka melanjutkan sebelum melanjutkan. Mencapai tujuan saya mendorong membuka pintu ganda, tiba di depan seorang pria tua dengan kepala rambut putih tebal yang cocok dengan janggutnya yang panjang, dan mata zamrud yang bersinar dengan rasa kebijaksanaan dan pengetahuan licik. Dia adalah kepala dewan, Marlon. Sementara saya memegang posisi raja, saya tidak bisa tidak menganggap diri saya sebagai seorang prajurit yang dimuliakan. Orang yang sebenarnya memerintah negara, mengelola politik dan ekonomi, adalah dewan. Jadi, apa yang terjadi dengan posisi saya sebagai raja? Gelar raja berarti bahwa saya sebenarnya lebih merupakan pasukan satu orang. Karena berkurangnya jumlah anak yang lahir dan jumlah sumber daya yang terbatas, dewan masing-masing negara berkumpul dan, setelah berbulan-bulan berdiskusi dan berargumen, sampai pada kesimpulan bahwa jika perang terus ada, pada akhirnya kita akan memusnahkan diri kita sendiri. Menyingkirkan perang akan mengarah pada dua hasil utama, penurunan jumlah kematian, mengarah pada pertumbuhan populasi, dan berkurangnya lahan dan sumber daya yang dapat dipanen dari hasil senjata nuklir. Solusi yang mereka buat dan terapkan adalah mengganti perang dengan bentuk pertempuran yang berbeda. Apa yang menggantikan perang dikenal sebagai Paragon Duels. Setiap kali ada perselisihan pada tingkat yang berdampak pada negara, Paragon Duel akan diumumkan, dengan masing-masing negara mengirimkan perwakilan yang mereka anggap paling kuat. Melihat ke atas, Marlon berseru dengan senyum standar palsu yang indah yang tampaknya merupakan sifat bawaan sejak lahir di kalangan politisi, Raja Grey. Apa yang membawamu ke tempat tinggalku yang sederhana? Aku pensiun. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, saya membuka lencana saya, sepotong logam yang sangat dicari oleh setiap praktisi, dan membantingnya di meja kayu ek raksasa, berjalan keluar pintu. Apa yang telah saya jalani selama ini? Saya adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di sebuah kamp yang dirancang untuk membesarkan duel. Saya berumur 28, namun saya tidak pernah berkencan, tidak pernah mencintai. Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya sampai sekarang semata-mata demi menjadi yang terkuat. Dan untuk apa? Kekaguman, uang, kejayaan. Saya memiliki semua itu, tetapi tidak pernah dalam sejuta tahun saya memilih untuk memilikinya daripada apa yang saya miliki di kota Ashbar. Iklan. Saya merindukan Alice. Saya merindukan Reynold. Saya merindukan Durden. Saya merindukan Jasmine. Saya merindukan Helen. Saya merindukan Angela. Aku bahkan merindukan Adam. Ibu. Ayah. Kaf. Aku membuka mata lagi, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tanaman menjuntai yang memenuhi penglihatanku saat aku berbaring telentang. Namun, kali ini, rasa sakit yang luar biasa yang saya sambut dengan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bermimpi. Di mana aku? Bagaimana saya hidup? Saya mencoba untuk bangun, tetapi tubuh saya tidak mendengarkan. Satu-satunya hal yang bisa saya kelola adalah memutar kepalaku, dan bahkan itu melibatkan serangkaian rasa sakit di leherku. Melihat ke sebelah kanan saya melihat ransel saya. Perlahan-lahan aku menoleh ke kiri, menggertakkan gigiku melalui rasa sakit. Mata saya melebar saat melihat dan saya segera harus menahan keinginan untuk muntah. Di sebelah kiriku ada yang tersisa dari tukang sulap yang kuseret ke bawah bersamaku. Sebuah genangan darah mengelilingi mayat itu, yang tubuhnya mungkin memiliki lebih banyak tulang yang patah daripada yang masih utuh. Aku bisa melihat tulang-tulang putih tulang rusuknya menonjol keluar dari rongga dada yang cekung dengan tumpukan isi perutnya di sampingnya. Anggota tubuhnya tergeletak di sudut yang tidak wajar, dengan tengkorak penyihir itu hancur di bagian belakang dengan beberapa materi otak mengalir bersama darah. Wajahnya membeku menjadi ekspresi terkejut dan tidak percaya, kecuali matanya yang benar-benar merah, karena jejak darah kering masih terlihat dari rongga matanya. Saya tidak bisa memalingkan kepala dengan cukup cepat. Dengan tubuh saya yang sudah lemah diserang dengan penglihatan yang mengerikan dan bau yang menjijikkan, saya memuntahkan apa yang tersisa di perut saya sampai saya tersumbat. Bahkan di kehidupan masa lalu saya belum pernah menemukan mayat yang rusak parah. Dengan bau yang memuakkan dan serangga yang berpesta di gore, aku merasa mual. Dengan bagian-bagian wajah dan leher saya yang tertutup regurgitasi saya sendiri, saya akhirnya berhasil menoleh untuk menghilangkan pandangan saya tentang sisa-sisa aneh penyihir itu. Bagaimana saya masih hidup? Mau tak mau aku bertanya-tanya apa yang terjadi ketika aku tidak sadarkan diri. Jelas, penyihir itu hidup sampai pendaratan. Jadi apa yang terjadi padaku? Seharusnya aku terlihat sangat mirip dengan mayat ini sekarang, mungkin bahkan lebih buruk, tetapi tidak hanya aku baik-baik saja, aku bahkan tidak memiliki tulang yang patah.
Aku merenungkan jawaban yang mungkin sampai aku terganggu oleh omelan kuat dari perutku. Sekali lagi, saya mencoba bangkit, berjuang melalui protes tubuh saya, satu-satunya bagian tubuh saya yang tampaknya mendengarkan saya seperti sekarang adalah lengan kanan dan leher saya naik. Aku menghendaki mana ke lengan kananku dan menggunakan jari-jariku untuk mencakar jalanku, menyeret tubuhku, untuk mencapai ranselku. Jaraknya tidak lebih dari 1 meter, tetapi butuh waktu lebih dari 1 jam sampai akhirnya aku berhasil mencapainya. Menariknya lebih dekat ke saya mengaduk-aduknya dengan satu-satunya tangan saya sampai saya menemukan apa yang saya cari, buah dan kacang kering yang sudah dikemas oleh ibu saya. Saya berhasil menuangkan seteguk camilan yang saya bawa hanya karena desakan ibu saya. Tenggorokan saya, terkejut oleh makanan yang datang tiba-tiba, merespons dengan meninggalkan saya tersedak batuk, membawa saya ke putaran penderitaan di tubuh saya. Meraba-raba mencari karung air di dalam ransel, perlahan-lahan aku menuangkan sedikit air ke mulutku sebelum memasukkan segenggam camilan ke mulutku. Air mata mengalir di sisi wajah saya dan ke telinga saya terus mengunyah ransum kering sampai pingsan lagi, menggunakan ransel saya sebagai selimut darurat. Mataku terbuka lebar ketika aku bangkit dari gigitan dingin. Melihat sekeliling, posisi sinar pertama memuncak melalui pegunungan saya itu fajar. Kali ini, aku bisa bangun, tetapi hanya dengan bantuan mana. Dengan hati-hati aku memeriksa seluruh tubuhku, memastikan semuanya ada di tempatnya sebelum membiarkan diriku rileks. Hal pertama yang pertama, aku berjalan menuju mayat penyihir sambil berusaha menghindari melihat luka keji yang menyebabkan kematiannya. Melihat pisau yang kucari, aku cepat-cepat mengeluarkannya dari pahanya. Saya tidak yakin berapa lama saya harus berada di sini sehingga memiliki senjata itu penting. Oh, kamu sudah bangun. Petik 1. Aku langsung masuk ke posisi bertarung, menggerus rasa sakit akibat gerakan tiba-tiba, dengan pisau di tangan, berbalik menghadap bangkai. Aku bersumpah pada Tuhan jika mayat ini yang berbicara. Sebuah tawa melodi membuatku mencari-cari sumber suaranya. Jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang mayat yang hidup kembali. Petik 1. Suara yang tampaknya muncul entah dari mana memiliki kualitas yang bermartabat, namun lembut yang memancarkan rasa royalti. Itu kuat dan resonan, namun suara halus dan menenangkan yang membuat Anda ingin mempercayainya. Masih berjaga-jaga, aku berhasil menggumamkan respons yang kurang elegan. Siapa kamu? Apakah kamu yang menyelamatkan aku? Ya, untuk pertanyaan kedua Anda. Sedangkan untuk pertanyaan pertama, Anda akan segera mengetahui kapan Anda tiba di tempat tinggal saya. Suara ini tampaknya sangat yakin bahwa saya akan mencoba dan menemukannya. Seolah membaca pikiranku, dia melanjutkan, aku satu-satunya yang akan bisa membawamu pulang dari tempat ini, jadi aku menyarankanmu untuk bergegas. Itu menyentak masuk akal bagiku. Tepat sekali, saya harus kembali ke rumah. Ibu, ayah, kembar tanduk, adik bayi saya, apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka mencapai Sirus dengan aman? Jika suara itu benar-benar dapat membawaku pulang, aku tidak punya pilihan selain menemukannya. Ahem, Tuan, suara, bolehkah saya menanyakan arah ke lokasi Anda sehingga Anda dapat memberkati saya dengan kehadiran Anda? Suara itu mengeluarkan tawa lembut lain sebelum menjawab, tidakkah menurutmu sedikit kasar untuk memanggil seorang wanita, Tuan? Dan ya, akan kutunjukkan jalannya. Ah, jadi itu seorang wanita. Segera, visi saya beralih ke pandangan mata burung. Zooming out, lokasi yang kira-kira sekitar 1 hari perjalanan ke timur mulai terlihat dan menyala sebelum penglihatanku kembali normal. Saya sarankan segera berangkat. Akan jauh lebih aman bepergian di siang hari daripada di hari gelap. Iya Bu, aku dengan cepat mengambil ranselku sebelum berlari menuju tujuanku. Itu menjadi kurang menyakitkan dengan setiap langkah dan, pada pertengahan pagi, saya hanya tersisa dengan beberapa rasa sakit di sana-sini. Apapun yang dilakukan wanita itu adalah sihir yang kuat. Aku belum pernah mendengar atau membaca tentang merapalkan mantra dengan jarak sejauh itu. Atau mungkin dia pergi setelah membaca mantra tepat sebelum aku mendarat. Lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa kita jatuh, dan mengapa dia hanya menyelamatkanku? Semakin saya mencoba memecahkan misteri itu, semakin banyak pertanyaan yang sepertinya saya selesaikan. Mendengar suara gemericik samar, aku menuju ke arah, melihat aliran sempit. Iya, saya berseru. Saya benar-benar kotor. Wajah dan leher saya masih berbau asam lambung, sementara pakaian saya sobek dan kotor. Hampir berlari, aku melompat ke sungai, menggosok wajah dan tubuhku dengan penuh semangat. Melepaskan pakaian saya dan setelah mencuci sebentar, saya meletakkannya di atas batu terdekat untuk mengeringkan. Setelah selesai mandi menyegarkan, aku berjalan menuju pakaianku yang masih lembab ketika. Kukuku, menyenangkan sekali. Secara refleks, kedua tanganku jatuh ke bawah untuk menutupi daerahku yang berharga ketika aku membungkuk, berusaha membuat tubuhku sekecil mungkin. Jangan khawatir, tidak banyak yang bisa dilihat. Aku menggigil ketika aku hampir merasakan suara itu mengedip padaku. Betapa kejam, kebanggaanku. Menggerutu, aku hampir ingin berdebat bahwa tubuhku tidak berkembang, tetapi aku memilih untuk mengabaikan suara dan mengenakan pakaianku. Au, jangan cemberut. Saya minta maaf, suara itu menahan tawa. Tenangkan pikiranmu, Arthur. Seorang raja harus tenang.
Setelah saya mengenakan pakaian saya, suara mesum itu sepertinya menjadi sunyi. Tidak terlalu peduli, aku mencari-cari di tasku dan menggali ransum keringku yang terakhir. Air tidak akan menjadi masalah untuk sementara waktu karena saya baru saja mengisi ulang kantong air saya, tetapi saya akan membutuhkan makanan segera, semoga suara itu memberi saya sesuatu. Melihat sekeliling, saya mulai bertanya-tanya di mana saya berada. Karena aku jatuh dari gunung ke arah timur, aku pasti berada di dekat wilayah para elf. Saya tidak berpikir saya di hutan Elsire karena saya tidak dikelilingi oleh kabut. Apakah saya di bis Glades? Tidak, tidak ada monster mana. Aku melihat beberapa kelinci dan burung, tapi aku belum melihat yang lain. Sesuatu yang lebih aneh yang saya perhatikan sebelumnya adalah kelimpahan mana di tempat ini. Itu sebagian besar karena kekayaan mana yang saya dapat pulih dari keadaan awal saya begitu cepat. Meskipun itu masih belum menjelaskan bagaimana aku bisa bertahan, aku berharap sumber di balik suara itu memberitahuku. Saya harus bergegas. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada jalan, itu ternyata menjadi perjalanan yang cukup damai, dengan hambatan dan medan minimal yang harus saya jalani. Saat saya mendekati lokasi suara, kepadatan di mana semakin kaya dan lebih tebal. Mengabaikan godaan untuk berhenti dan menyerap mana di sekitarnya, aku memberanikan diri. Pelatihan tidak penting saat ini. Saya harus pulang. Karena semua orang mungkin berasumsi bahwa saya sudah mati, saya tidak bisa tidak khawatir tentang ibu dan ayah. Bukan secara fisik, tetapi untuk kesehatan mental mereka. Saya khawatir ibu dan ayah tidak akan memaafkan diri mereka sendiri atas kematian saya. Satu-satunya pemikiran yang menghiburku adalah kenyataan bahwa ibuku hamil. Iya, setidaknya demi kakak atau adikku yang belum lahir, mereka akan tetap kuat. Saya mencapai area di mana suara mengarahkan saya ke arah itu, tetapi saya tidak dapat melihat apapun selain sekelompok batu yang dikelilingi oleh sekelompok pohon. Aku senang kau bisa sampai di sini dengan selamat, suara itu menggema dengan percaya diri, seolah-olah sudah tahu aku akan melakukannya. Senang bertemu denganmu, Nyonya, Nona, batu. Aku bukan batu, atau sekelompok dari mereka. Ada celah di antara bagian belakang batu yang berdekatan. Disitulah aku akan berada, suara terkekeh. Melihat sekeliling, saya berhasil menemukan celah kecil, sekitar lebar orang dewasa, di antara dua batu besar yang saling bersandar. Angin sepoi-sepoi yang keluar dari celah memberitahu saya bahwa saya telah menemukan apa yang saya cari. Jika bukan karena suara mengarahkan saya ke lokasi yang tepat ini, saya tidak akan pernah memperhatikan celah kecil itu. Anak kecil, pergi dan masuk melalui celah, tapi perkuat dirimu dengan mana sebelum kamu melakukannya. Petik 2. Aku akhirnya bisa bertemu ibu dan ayah segera. Tanpa ragu sedetik pun, aku menyelinap masuk melalui celah dengan mudah sambil menginginkan mana untuk memperkuat tubuhku. Saya mengharapkan platform untuk diinjak tetapi sebaliknya, saya langsung jatuh ke lubang gelap. Suara itu gagal memperingatkan saya bahwa saya akan jatuh secara vertikal. Kurasa itu sebabnya dia menyebutkan menggunakan mana untukku, adalah pemikiran yang mengalir di kepalaku saat aku turun, berteriak di bagian atas paru-paruku yang baru berusia 4 tahun. Menggosok pantatku, mengerang, perlahan-lahan aku bangkit. Kami akhirnya bertemu anak kecil. Aku merasakan darah mengucur dari wajahku ketika mulutku terbuka dan mata membuncit. Merasa pusing ketika kaki saya gagal mendukung saya jatuh kembali ke pantat saya yang sakit, menatap orang yang telah membantu saya selama ini.